Pun ngeten iki. Ya, sudah. Pun nggih. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar keluarga Sihat di mana saja berada, kita bertemu lagi dalam kesempatan acara Mutiara Pagi ini bersama KPH Multazam Ad-Dawah, dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Luqman Hakim MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ustaz Irfan sehat juga ya. Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan Semoga kita semuanya semua sehat selalu. dalam perlindungan Allah SWT. Amin, Ya. amin. Baiklah, Ustadz Luqman dan pendengar di mana saja berada, keluarga Sihat, kita akan berbicara masalah yang berkaitan dengan jamaah. Karena waktu yang lama selama dalam pelaksanaan ibadah haji, mestinya jamaah juga butuh waktu yang lama juga untuk adaptasi dengan lingkungan dan juga lebih penting dalam berinteraksi sesama jamaah. Oleh karena itu, bagaimana dalam interaksi ini perlu membangun kerjasama yang baik antar jamaah agar dalam pelaksanaan ibadah haji ini nyaman dan terkendali. Silakan Ustaz untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar setia radio EMJ FM, keluarga sehat dimanapun berada, terkhusus saudara-saudaraku, para hujaj dan calon-calon tamu Allah yang akan ke tanah suci. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan musibah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Sehingga pelaksanaan kegiatan ibadah haji juga bisa kembali normal seperti dahulu. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang menjadi doa kita semua. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, seperti tadi pengantar dari Ustadz Irfan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang memerlukan kebersamaan kita. Iya, karena dari tanah air pun kita sudah melakukannya secara bersama-sama. Pemerintah Saudi juga sudah memberikan kuota untuk masing-masing negara sekian orang. Kemudian nanti pada waktu pemberangkatan, pemerintah kita akan membagi jamaah itu ke dalam kloter-kloter. Di dalam kloter ada rombongan-rombongan, dalam satu rombongan ada regu-regu. Nah, itu artinya kita melaksanakan ibadah haji itu pasti bersama dengan jamaah haji yang lain. Nah, kita nanti akan masuk dalam regu, dalam rombongan, dalam kloter. Nah, tentu pada saat kita berkumpul dengan orang banyak seperti ini, hikmah yang bisa kita ambil akan menambah silaturahim kita, akan menambah saudara kita. Nah, sehingga nanti dalam kebersamaan itu kalau bisa kita sikapi dengan arif dan bijak, nah, itu nanti kebersamaan itu akan mempermudah ibadah kita. Nah, oleh karena itu kita harus memupuk rasa kebersamaan ini dengan sebaik-baiknya,
Jangan sampai justru karena bersama-sama dengan banyak orang kita justru merasa nggak enak, merasa nggak nyaman, merasa terganggu. Tetapi sebaliknya kita sikapi, oh ternyata dengan bersama-sama ini segala sesuatunya justru bertambah mudah, bertambah nyaman, bertambah berkah. Nah itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita pada saat kita akan berangkat ke tanah suci. Oleh karena itu, nasihat Allah kepada orang yang akan melaksanakan ibadah haji sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah menetapkan niatnya di dalam bulan pelaksanaan haji untuk mengerjakan ibadah haji, maka tidak boleh berbuat rofas. Apa itu rofas? Bertingkah laku atau bertutur kata yang jorok, ya, saru orang Jawa bilang. Wala fusuko, kita juga jangan sampai berbuat fasik, ya, berdosa ya, berbuat dosa. Wala jidala, kita jangan sampai bertengkar, berbantah-bantahan, eyel-eyelan, padu, ya, di dalam masa mengerjakan ibadah haji. Ya, apalagi nanti kalau sudah selesai haji, ya tentu juga akan lebih baik karena sudah terlatih selama melaksanakan ibadah haji. Itulah Ustadz Evan, maka kebersamaan itu perlu dipupuk, ya, perlu dipupuk sedari awal. Perlu kita tanamkan bahwa kita butuh kawan kita jamaah haji yang lain. Para pendengar keluarga sehat yang dirahmati Allah, oleh karena itu ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan, bagaimana cara kita membangun kerjasama. Karena kita berada dalam satu tim, ya, timnya ada regu, ada rombongan, ada kloter tadi. Nanti di sana juga kita akan bertemu dengan orang yang lebih banyak lagi, ribuan juga jutaan, ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hendaklah kita menanamkan niat ikhlas di dalam hati kita. Ya, ikhlas itu dari kata kholas, ya, kholaso, kosong. Artinya hati kita ini kosong, murni, ya, dari pamrih apapun kecuali libtigho amardotillah, di dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau niatnya sudah demikian, nanti jamaah haji itu mau melakukan apapun itu enak, bahkan seneng. Karena apa? Ya karena yang dicari itu ridho Allah, karena niatnya ikhlas. Kok ada kawan saya yang perlu bantuan untuk mengangkat kopernya, biar saya bantu karena kebetulan saya bawa barang bawaan saya tidak begitu berat, ya, dibawakan, ikhlas. Kok ada jamaah lain yang membutuhkan bantuan untuk didorong kursi roda, karena asam uratnya kambuh misalnya. Wah, dengan senang hati, wah siap saya mewakafkan diri saya, ya, siapapun yang butuh bantuan gitu. Ya, malah ada juga kawan jamaah haji yang di sana itu memang dari rumah niatnya ngibadah itu di sana bikin angkringan, Tat. Nah, dia bawa segala macam minuman saset itu dari rumah, terus di kamarnya itu dia buka angkringan gratis gitu. Wah, siapa yang pengen minum apa silahkan milih, ya. Dia memang dari rumah itu, iya, niatnya memang ingin melayani jamaah di sana, iya, ingin melayani, maka dia bawa minuman kemasan yang sangat banyak. Di sana digelar kayak angkringan itu, tapi dia menggratiskan, bahkan pelayanannya dia sampai air panas pun dia, ya, mau minum apa gitu. Nah, ini kalau ikhlas itu sudah tertanam di dalam hati,
ya maka luar biasa itu. Merasa ringan dan senang gitu. Iya, merasa ringan dan senang karena apa? Pamrihnya itu pamrih tertinggi kepada Allah. Iya. Kalau gue alam dengan sesama orang belum tentu di alam ya, sok malah dikomentari Allah ngopo kurang gawean itu ya. Tapi karena dia libtiho amarutilah, aku mau golek ridhani Gusti Allah kok. Ya, maka ya semua itu ringan saja dilakukan. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, hargailah perbedaan pendapat. Ya, berbeda pendapat itu pasti terjadi. Betul, ya. Apa ya mungkin Pak Lukman kok orang haji kok berbeda pendapat? Oh, sangat mungkin ya. Berbeda pendapat dalam satu kamar. Yang satu pendapatnya kalau tidur itu lampunya harus nyala. Yang satu pendapatnya oh enggak, kalau tidur itu lampunya harus gelap, ya harus dimatikan. Nah, ini kan sudah ada perbedaan pendapat dalam kamar tata. Yang isinya kira-kira hanya 4 sampai 6 orang gitu, sudah ada perbedaan pendapat ini ya. Nah, kalau tidur itu AC-nya harus nyala ya. Oh jangan, harus dimatikan, nanti kita kedinginan kalau itu. Nah, maka hargailah perbedaan pendapat. Kalau masing-masing saling menghargai, akhirnya apa? Nanti ketemu jalan tengah. Oh ya sudah, lampu dinyalakan tapi yang redup ya. Oh ya sudah, AC boleh deh nyala, tapi dikecilkan ya, jangan terlalu dingin. Yang ketiga, keluarga sehat yang dirahmati Allah dimanapun berada, itu adalah mengembangkan sikap saling percaya. Kita harus saling percaya kepada sesama jamaah kita. Ya, jangan sampai mengembangkan curigation. Bahasa Inggris Jawa ini ya, curiga ya, jangan sampai curiga. Mulai dari hal-hal yang kecil. Gampang suudon, ya, jangan gampang suudon. Nek kunci aja dipasrahke kono, engko bar ke masjid mesti dolan ra mulih-mulih liyane kapiran. Nah, itu ya curiga. Nah, maka supaya tidak curiga ya dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan, dikembangkan obrolan-obrolan yang baik, tidak perlu terlalu formal, tetapi penuh dengan kekeluargaan, santai sambil guyon gitu. Maka nanti solusi itu akan hadir tanpa adanya kekeruan gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah lakukanlah komunikasi yang intensif ya. Komunikasi itu penting karena komunikasi itu menunjukkan pesan kita. Pesan kita bahwa kita bersahabat, kita bersaudara itu dengan komunikasi. Ada kepedulian sosial gitu. Iya, ada kepedulian ya. Misalnya kita diem saja ya nggak akan tercapai. Nggak ada respon apa. Nggak ada respon, orang nggak akan tahu maksud kita seperti apa. Maka kita harus harus melakukan komunikasi ini ya. Misalnya ya komunikasi yang santai. Jenengan anu to Pakde keju-keju to. Pundi kula pijeti. Nah, itu kan bentuk komunikasi yang itu mengirimkan pesan kekeluargaan kita. Wong dudu sanak dudu kadang sadurunge kok hanya jadi baik ya. Kok nawani mijeti barang itu kan berarti mengirimkan pesan kekeluargaan. Nah, ini yang perlu dikembangkan untuk menjalin kebersamaan gitu. Ya, itu komunikasi yang perlu kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu juga mengadakan acara yang sifatnya kebersamaan. Loh, apa Pak Lukman dalam ibadah haji itu acara yang sifatnya kebersamaan banyak. Misalnya kita mengadakan pengajian ya tadi ya. Kita mengadakan pengajian. Pengajiannya mau di hotel, apa di pelataran masjid, apakah ceramah, apakah tadarus ya, apakah membicarakan kebutuhan regu, kebutuhan rombongan, terus acara kebersamaan itu misalnya ziarah. Ziarah itu kalau di tempat kita hanya ke kuburan ya tak. Kalau di sana itu ziarah itu mengunjungi. Kalau di kita ziarah itu dadine kok mung ning kuburan. Kalau di Arab ziarah itu ya piknik ya, city tour, berkunjung kemana itu namanya ziarah ya.
mengadakan city tour ziarah. Mungkin yang dekat-dekat kalau di Madinah ya ke makam Baqi dan sekitarnya. Asmaul Husna. Ya, kalau di Al-Quran. Ya, nanti kalau mau keluar yang perlu transportasi, perlu pakai bis ya ke percetakan Al-Quran, ke kebun kurma, Jabal Uhud. Ya, itu adalah acara kebersamaan. Nah, pada saat acara-acara seperti itu ya kembangkan rasa kebersamaan itu. Jangan pergi-pergi dalam satu bis kok meneng kabeh gitu ya. Malah bersedang gitu. Iya, walaupun ibadah itu kan kita bercanda gojekan ringan itu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Iya. Di luar ibadah makdo kan. Iya, jadi harus begitu. Harus ada gojekan-gojekannya. Ya, tetapi ada batasannya tadi wala rofasa. Gojekannya aja sing saru-saru. Nah, itu. Nah, itu lucu nih aja saru kan gitu. Lucu nih aja saru. Nah, yang itu nanti berkesannya itu kalau sudah sampai rumah kan. Ya, sudah pulang gitu, wah aku kangen biyen zamane gojekan wae neng Mekah, neng Madinah, pas kemana gitu ya, kok kawan-kawan sepertinya lepas semua. Mereka tidak ada beban sama sekali. Nah, itu nanti berkesan dan akan membangun kebersamaan. Kemudian yang berikutnya kita perlu juga menghargai antar jamaah. Ya, kita perlu menghargai. Ya, jadi kita tidak hanya meremehkan gitu, jangan sampai meremehkan. Jangan sampai meremehkan ya, jangan sampai ngemengge. Ya, tetapi kita juga harus bisa menghargai ya. Sekecil apapun itu kita hargai, kita apresiasi. Dia punya karya apa, dia punya ide apa, langsung dibantah, wah nyebal lagi gitu. Gitu. Jadi kalau dia punya pendapat apa ya harus kita terima. Jangan belum kok terus wah serai sowi jalan nek ngono ya belum kok wis apa itu diarani nek enggak jalan pendapatnya. Ya, kita hargai sekecil apapun. Kita dengarkan kita dengarkan dengan cara yang paling sederhana. Misalnya ada kawan yang mengambilkan kita minum, ya kita cukup ngacung ke jempol, wah jos tenan, itu kan sudah. Itu kan bentuk penghargaan, itu kan bentuk penghargaan. Jadi kembangkanlah sikap saling menghargai. Nah, yang berikutnya, yang terakhir menurut saya nanti bisa dikembangkan. Jadi menurut jamaah sekalian masih banyak nih kiat-kiat untuk membangun kebersamaan. Itu hendaklah kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Itu juga salah satu cara untuk membangun kebersamaan. Ya, kita meningkatkan ilmu manasik kita. Walaupun kita sudah di tanah suci, tetap aja belajar dari buku-buku yang kita bawa. Karena itu nanti ketika kita melakukan kegiatan bersama-sama, ya itu akan saling mengisi. Misalnya tawaf gitu ya. Oh, ya Mas, jenengan ngaruh dhewe engko nek pembimbinge donga jenengan niroke sing seru. Sing tengah sing lanyah ya sing mburi ya sing lanyah gitu. Sehingga dalam satu rombongan itu banyak orang yang mempunyai kompetensi kalau istilah kerennya. Ya, punya kompetensi mengenai wawasan manasik haji umroh, mengenai bacaan doa-doa. Nah, itu nanti akan menambah semaraknya kebersamaan. Nah, kalau kebersamaan itu bisa kita bangun, nanti kita melakukan rangkaian ibadah manasik itu nanti ya akan terasa menyenangkan dan terasa ringan. Kalau haji, ketika kita dari hotel bersama-sama ke Arafah atau ke Mina dulu untuk tarwiyah, selama di Mina, selama di Arafah, selama di Musdalifah, selama lempar jamarot, wah itu seneng tok enak karena kita merasa kita ini bagian dari kebersamaan itu tadi. Jadi begitu Ustaz Evan mengenai pentingnya kebersamaan di dalam melaksanakan ibadah haji. Yang lebih penting juga jamaah haji itu biasanya ya jamaah yang sepuh-sepuh. Nah, ini kan yang mereka itu kalau di rumah begini-begini tadi sampai di sana itu kelihatan aslinya ini Ustaz. Nah, ini kan perlu apa ya namanya ngemong ya istilahnya. Ya, ngemong istilahnya.
toleran. Ada orang yang lebih sepuh. Kelihatan aslinya itu misalnya sing sok rada keson gitu. Gampang tersulut emosinya gitu ya. Kan mestinya harus ada pendekatan. Iya. Dengan sopan, dengan persuasif itu ya. Iya. Nah, kebersamaan yang kita bangun di sana itu kan bagaimana agar jamaah haji itu meskipun orang tua yang muda itu terasa nyaman itu dalam membangun kebersamaan ini. Nah, mungkin Ustadz punya pengalaman bagaimana melayani orang-orang tua yang seperti itu, Ustadz. Nah, ya. Iya, jadi poro kasepuhan termasuk saya dan Ustadz Evan ini ya wis meh tuwa. STW ya, setengah tua. STW ini. Itu ya memang ya barangkali ya saya bilang barangkali karena saya bukan psikolog. Ya mungkin ya wis wayahe punya tabiat seperti itu. Ya nyon sewu angel ketika dicaosi pirsa ya, ketika responnya agak lambat ya, kemudian sedikit-sedikit tidak jadi maunya, nggak kebenaran terus rada dhuwur tegangane agak emosi gitu ya. Nah yang seperti ini tentu yang lebih muda hendaklah bisa mengambil hatinya ya. Pertama ya memahami dulu. Oh ya memang biasanya tabiat atau karakter orang-orang sepuh itu sok begitu ya, meskipun tidak semuanya ya sok begitu ya. Kalau kita sudah tahu maka yang berikutnya kita maklum. Kalau sudah maklum maka kemudian kita akan berusaha untuk mengambil hatinya. Pun Pak D ini sabar. Kadang-kadang orang itu dibilang mbah nggak mau loh tadi. Itu marah itu. Aku mbahmu saya pernah ya membawa jamaah itu ya sudah sepuh, tapi kalau dipanggil mbah itu marah ya, emosi. Mbah pak wae rasa undang mbah pak apa pak D ya itu. Nah mungkin dari sapaan-sapaan itu juga kita memilih kata-kata yang bisa diterima dengan senang hati oleh beliau. Pun Pak D mungkin kula jemurane pakaiane misalnya begitu. Nah itu kiat untuk mengambil hatinya. Ataupun mungkin kula dereke kalau mlaku-mlaku numpak lift neng lantai dhuwur dhewe mepeni. Itu cara-cara yang sederhana itu bisa diterapkan. Ustadz Kuman dulu waktu mengantarkan jamaah itu ya, pernah nggak menghadapi orang yang punya nun sewu karakternya rada merendahkan orang lain itu? Ya gimana ya, seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji tapi dia itu merasa lebih pintar, lebih seperti itu, mungkin dalam anggapan dia itu lebih tahu dalam hal pelaksanaan ibadah haji, mungkin dalam bidang agamanya lebih mendalam dan sebagainya. Ini mungkin Ustadz pernah mengalami hal seperti itu enggak, Ustadz? Enggak, bukan ke jamaah, malah ke pembimbing. Ya kebetulan pembimbingnya saya. Kemudian saya memandangnya ya mungkin beliau punya cara tersendiri gitu ya. Tetapi saya merasa sepertinya beliau ini sebenarnya sangat paham sehingga sepertinya beliau itu tidak perlu pembimbing gitu. Misalnya ketika saya membawa jamaah untuk tawaf, untuk sa'i itu kan saya atur barisannya kan, betul. Ya formasinya ditata, formasinya ditata supaya nanti kita melaksanakan tawaf dan sa'i ini bisa bersama-sama. Tawaf selesai, dihitung jamaahnya berapa, utuh, yuk lanjut sa'i.
Ditanya dulu tadi ada yang kentut enggak pas tawaf tadi, kalau ada diulang dulu, yang lain nunggu dulu. Itu kan dalam rangka membangun kebersamaan. Ya, tetapi ketika konsep itu sudah tertata, ternyata ada ini yang metal dari rombongan ini, yang keluar dari tanpa kata-kata, ya sudah mendahului saja ya gitu. Kemudian ada juga ketika kami membawa jamaah, padahal kebijakan kami itu mengadakan tarwiyah. Ya kita pengennya berhaji sempurna lah, mirip Rasulullah gitulah. Ini kan Ustaz Nardi ke Allah yarham kan kepengen begitu. Ya, tetapi ketika di sana, padahal di tanah air kan ya sudah ada kita sampaikan setahun sebelumnya nanti kita akan tarwiyah. Wah, di sana itu justru punya pendapat dan sering berkomentar kalau kita tarwiyah nanti kita akan terlambat sampai ke Arafah, padahal kan haji itu al-hajju Arafah. Beliau memang sangat menguasai ilmu agama gitu. Mempersoalkan itu, bukankah yang kita utamakan itu Arafahnya gitu. Nanti kalau terlambat, nah seperti itu, Pak, insya Allah kita tidak akan terlambat. Besok kita buktikan. Ya, ternyata betul, karena kita habis subuh itu sudah langsung siap-siap dari tenda, dari Mina itu, kita meninggalkan Mina, kemudian kita ke Arafah. Sampai di Arafah masih pagi-pagi sekali, masih jam 6 pagi itu. Kita masih punya kesempatan sarapan di Arafah, masih punya waktu jalan-jalan jauh gitu. Nah, itu yang penting. Kalau ada yang seperti itu wajah dihum biladi ya ahsan, ya kita berikan argumentasi yang baik, ya argumentasi yang baik, ya sambil kita menenangkan apa yang menjadi keresahannya. Tadi kan keresahan beliau misalnya terlambat sampai Arafah, rasa khawatir itu ya, rasa khawatir, tapi saya bilang insya Allah kita tidak akan terlambat sampai Arafah. Nah, ternyata betul jam setengah 6 aja kita sudah sampai Arafah kok. Iya betul. Nah, itu Ustaz. Baik Ustaz, untuk closing silakan untuk mengakhiri perjumpaan kita. Baik, para pendengar sekalian, keluarga sehat dimanapun berada, saudara-saudaraku, para hujaj yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan terutama yang baru akan berangkat ke Tanah Suci, kebersamaan di dalam melaksanakan ibadah haji itu sangat penting. Kebersamaan itu akan mempermudah ibadah kita, akan memperindah kenangan kita. Kemudian lebih dari itu, bahwa kita menghargai kebersamaan, menghargai orang lain itu ada nilai tambah yang luar biasa. Nilai tambah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sendiri mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, tetapi ketika kita bersama-sama, itu hal sekecil apapun itu ternyata menjadi tambahan pahala bagi kita. Kita mengambilkan makan jamaah kita, pun jenengan lenggah mriki mawon, kula pendhetke daharane. Itu ibadah yang luar biasa. Nah, hikmah dari kita bersama-sama ini, ya tentu akan lebih banyak ladang ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, pesan saya, kembangkanlah jiwa kebersamaan, niatkan semua itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho, para jamaah haji akan semakin bertambah kemabrurannya. Amin. Ustadz Lukman dan keluarga sehat di mana saja berada, demikian apa yang bisa kita simak bersama dari Ustadz Lukman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri perjumpaan ini dengan
doa kafaratul majlis. Mari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsira, dan sami-sami keluarga Zihar di mana saja berada. Saya akhiri bila fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.